Lo pernah gak sih baca buku yang bikin lo ngakak nggak jelas sampai orang di dalam angkot ngira lo lagi kesurupan ringan? Nah, buku ini dulu jadi bacaan wajib anak muda FOMO yang ngocol di akhir 80-an sampai 90-an. Mau tahu buku apa? Yuk, kita revisi baru. Gue adalah bapak-bapak yang gak bisa move on dari masa lalu. Gue akan ngajak lo ngebahas semua hal yang keren dan beket di zaman dulu untuk dibandingin sama tren zaman now. Kenangan lama jadi cerita baru di Rev and You. Halo anak nongkrong, kita lihat dulu ya kali ini ada di Lesi Ajaib benda apa ya? Novel Lupus. Kali ini yang nomor dari Lesi Ajaib bukan film, tapi novel yang pernah dibikin filmnya. Novel yang bikin anak-anak SMP SMA zaman dulu ngerasa punya representasi keren. Lupus, novel legendaris karya Hilman Hariwijaya. Tokohnya anak SMA konyol, rambut jabrik, doyan bermain karet dan ngomongnya selengean. Lupus nama gue. Ya nama penyakit. Iya, penyakit yang bakalan bikin lo keinget terus sama gue. Gue inget dulu nemu buku ini di meja belajar kakak gue karena covernya plesetan dari filmnya Bang Tom Cruise. Jadi gue penasaran untuk baca isi bukunya. Begitu gue baca, nggak bisa berhenti. Dari yang awalnya senyum-senyum sampai ngakaknya sampai sakit perut gitu. Bahasanya enteng dan lumayan banget buat jadi bahan lawakan kalau lu lagi nongkrong di warung sama teman-teman lu. Kenapa? Biasanya kalau lu kocak, teman-teman lu tuh suka kalau lu nongkrong gitu. Jadi banyak yang nawarin traktiran. Oke? Sekarang saatnya gue baca lagi. Masih sekocak ingatan gue apa enggak? Kita revisi back. A few moments later. A little longer than a few minutes later. Novel Lupus pertama kali terbit tahun 1986, awalnya dibuat di majalah Hai dalam bentuk cerpen, cerita pendek. Dan langsung jadi ikon anak muda cuek, gaul, tapi pintar ngakalin teman. Isi ceritanya simpel banget, kehidupan remaja SMA di era 80-an, ada cinta, sahabat, keluarga, guru galak, sampai gebetan yang jual mahal. Oh ya, Lupus ini pernah diangkat juga ke film layar lebar sampai serial TV-nya. Bintangnya sempat diperanin sama Rian Hidayat untuk yang filmnya, untuk yang seriesnya ada Irgi. Dan di film serial Lupus Milenia ini kita pertama kali dengar lagu hits yang dibawakan oleh band pendatang baru kalau waktu itu yang masih eksis sampai sekarang. Yap, still on to you. Dan ada juga karakter lain yang kocak-kocak juga di novel ini selain Lupus aja ya. Ada adiknya yang sukanya plos si Lulu, ada mami yang lebih sayang sendok daripada sama anaknya, ada Bokim plus Busur, sahabatnya yang kadang justru lebih lucu dari Lupusnya sendiri. Dasar-dasar aja ikutin gue. Kan malu kalau ketahuan guru. Masa ke sekolah bawa monyet? Pas banget, pas. Apanya yang pas? Selera humor kita sama-sama tinggi. Kalau kita pacaran jadi seru kali ya. Nama gue Rasa. Rasa apa? Coklat? Strawberry? Rasain lo. Bangun cewek gue ya! Dulu waktu kecil gue baca Lupus cuma karena penasaran kenapa kakak gue suka banget sih sama nih novel ya. Begitu gue baca lagi sekarang gue sadar ini bukan cuma buku lucu ya, ini potret budaya remaja Indonesia yang jujur banget kala itu. Dan jujur aja ngebaca lagi sekarang gue bikin gue ngerasa penasaran gitu. Sekarang ada gak ya orang-orang yang berkarya dengan bentuk yang kayak gini gitu. Sekarang anak muda kan sibuk sama bikin konten-konten untuk TikTok, YouTube.
Mereka itu membuat karya itu untuk menjawab kebutuhan pasar gitu, tapi kehilangan gaya originalitas dan keunikan dari ya orang itu sendiri. Gue kasih verdict reconfirm sih, karena ternyata Lupus tuh masih tetap relevan sampai sekarang. Cuma medianya aja yang berubah. Sekarang generasi udah beda gitu, kita mau bikin reborn lagi gitu. Jadi Lupus dilahirkan kembali dengan gimana dia pertama kali ketemu Boib, ketemu Gusur, diceritain lagi untuk generasi yang sekarang gitu. Untuk baca buku sendiri lebih ke usia gue sih yang udah tua ya. Jadi tiap baca gue berasanya ngantuk aja gitu. Bangun dong Lupus, lekas bangun. Bangun dong Lupus, alam memanggilmu. Ya, tadi sampai halaman berapa? Kalau lu besar di era 80-90an, lu pasti pernah lihat buku Lupus ini entah di toko buku, atau di majalah Hai, atau numpang baca punya temen lu. Kalau gue punya kakak gue. Dan buat generasi sekarang, Lupus ini bisa jadi contoh gimana humor ringan bisa nyentuh hati tanpa harus kasar atau viral-viralan. Ngomongin novel remaja, banyak novel-novel karya Hilman juga, atau model-model seperti ini juga yang honorable mention. Ada Olga dan Sepatu Roda, ada Johnny Garan, ada Vanya. Kalau lu dulu baca yang judulnya apa? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di nostalgia berikutnya. Masih banyak kenangan masa lalu yang bakal kita kunjungin buat kita bikin cerita baru lagi. Dan ingat, kalau mau pergi, jangan lupa bawa sendok biar mak lu nyariin.